Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Anggreni Indika Seprapti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Al Muslim dengan program studi fisika dengan NIM 248690413060. Pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, saya telah mengambil video praktik mengajar untuk penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 4 Seluma di kelas 12 IPA 1 materi gaya kolom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Kita sudah berjumpa lagi pada mata pelajaran fisika. Sebelum kita pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, suaranya dilafazkan ya nak. Silakan, dipersilakan ketua kelasnya. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mohon didengarkan dan ditanggapi. Adit Juniansa. Hadir, Bu. Aditya Nuriski. Hadir, Bu. Akna. Aldo Temi Rahadi. Hadir, Bu. Andika Alamin. Hadir, Bu. Aurel Anantasya. Aureldi Olivia Ningsi. Azikrullah Irsyad. Hadir, Bu. Chelsea Warningsi. Christina Aulia. Zakwan Ropip. Hadir, Bu. Resti Wulandari. Feni Puspitasari. Feti Sari. Yona Suci Lostari. Oke, alhamdulillah ya anak-anak semuanya hadir hari ini. Semoga absennya terus meningkat. Kemudian kalian selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin. Oke, baik anak-anak sudah siap belajar belum kira-kira? Siap. Oke, kalau sini Ibu kasih jargon dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, dari suaranya sepertinya sudah sangat ingin belajar fisika ya anak-anak. Ya. Oke, seperti biasa, kalau di jamnya Ibu Anggreni Indika, sudah tahu kan aturannya? Ketika Ibu menjelaskan di depan, tidak boleh ada yang menyatat ataupun bersuara. Nanti akan ada waktunya kalian diizinkan bersuara. Kemudian jangan ada yang keluar kelas sebelum jam istirahat atau jam pembelajaran selesai. Bisa dipatuhi nak? Bisa. Oke, tetap semangat. Oke, kalau materi sebelumnya itu kalian sudah pernah dengar yang namanya gaya gravitasi? Oke, gaya gravitasi itu adalah gaya interaksi antara dua benda. Mempunyai apa nak interaksinya benda
bermassa. Jadi ketika ada benda bermassa 2, itu ada interaksi yang namanya gaya gravitasi. Kalau seandainya Ibu Indika punya gaya benda bermuatan, 1 positif, 1 negatif, atau 1 negatif, 1 negatif, itu kira-kira ada gaya interaksi nggak, Nak? Ada. Kalau misalnya Ibu punya benda negatif dengan negatif, apa interaksinya, Nak? Gaya tolak menolak. Tapi kalau misalnya satu benda Ibu Indika 1 positif, 1 negatif, maka nah ternyata gaya itu ada 2. Ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak. Jadi di dalam fisika, Nak, gaya itu bukan hanya suatu tarikan atau dorongan, tapi ketika benda itu bermuatan, itulah yang disebut dengan gaya Coulomb. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait yang namanya gaya Coulomb. Nah, sebelum itu, Ibu minta 2 orang perwakilan dari kalian maju ke depan. Boleh, silakan. Maju 2 orang. Kemarin maju 2 orang. Oke, semuanya perhatikan, Nak. Kita akan demonstrasi terkait gejala kelistrikan. Di sini, Nak. Oke, 2. Kevin sama sini. Sampai panas. Udah panas belum penggarisnya? Nah. Nempel kan? Oke. Dah. Oke. Bukan sulap, bukan sihir kan, Nak? Ibu adu balon juga. Sebentar. Balon, coba Rido maju, gesekkan ke rambutmu, tempel. Bisa panas. Kuat sampai panas. Rasa panas baru tempelkan ke sini. Ya, coba. Coba yang rambut. Nah. Oke, bukan sulap, bukan sihir. Nah. Bisa kan? Bisa. Oke, beri tepuk tangan, Nak, untuk teman kalian yang demonstrasi. 2 inilah, Nak, yang tarik menarik inilah yang akan kita pelajari. Yang namanya adalah gaya tarik menarik atau dikenal dengan gaya Coulomb. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu? Kok bisa? Apakah Ibu sulap di sini, Nak? Kenapa ini termasuk gejala kelistrikan tadi? Boleh, ada yang bantu bisa jelaskan? Kira-kira kenapa bisa kertasnya bisa menempel di sini? Oke, tunggu sebentar, Nak. Oke. Boleh berdiri? Oke, yang lain perhatikan, Nak. Interaksi sisir atau penggaris digosok ke rambut atau ke kertas, kemudian didekatkan dengan potongan kertas. Penjelasannya, awalnya sisir atau penggaris dan rambut bermuatan netral, yaitu jumlah proton sama dengan elektron. Setelah digosok, maka terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Kemudian didekatkan ke potongan kertas bermuatan positif, sehingga penggaris dapat menarik potongan kertas akibat adanya gaya interaksi tarik-menarik antara keduanya. Oke, sedikit materi pengantar untuk kalian, tapi akan lebih kita eksplor di simulasi virtual. Oke, pernahkah kamu menyaksikan keajaiban petir? Petir itu adalah salah satu fenomena berkaitan listrik statis. Karena dia itu, manusia itu adalah benda bermuatan. Nah, jadi ketika petir nyambar, makanya kita tuh bisa tersengat petir. Oke, listrik statis itu terjadi saat benda bermuatan saling berinteraksi. Satu benda mendapatkan muatan lebih, sementara yang lain kehilangan muatan. Benda kehilangan elektron atau lebih banyak muatan positifnya itu akan disebut dengan benda bermuatan positif. Sedangkan benda yang menerima elektron atau dia kelebihan elektron ini akan menjadi benda negatif. Oke.
Oke, muatan listrik. Nah, dalam atom sebenarnya muatan listrik itu seperti ini, Nak. Perhatikan, Nak. Jadi ini muatan positif, di tengah-tengah ini muatan tanpa muatan. Namanya neutron. Sedangkan di keliling-keliling ini namanya... Oke, kita akan praktikum virtual. Ini modulnya Ibu bagikan dulu sebentar. Oke, modulnya Ibu bagikan sebentar. Tunggu sebentar. Ini bahan ajarnya. Oke, silakan sekarang dipahami dulu, dibaca dulu, ditulis dulu nama anggota kelompok, tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian prosedurnya. Sudah duduk di tempat kelompoknya yang sudah Ibu bentuk, anak? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis sesuai dengan nama kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang petunjuknya sudah dibaca, sudah dibuka-buka tabel pengamatannya, mulai dari pertanyaan sudah dilihat-lihat? Sudah? Sudah. Oke, perhatikan. Sebelum kita mulai mengerjakan LKS, kita akan melihat pengantar dari videonya dulu. Oke, kalian lihat yang di kolom yang Ibu biruin di sini. Itu kan ada video yang perlu kalian tonton. Yang pertama video orang tersambar petir, kemudian orang tersentrum. Oke, silakan dibaca dulu pertanyaannya, Nak, dalam hati, baru kita nonton video sama-sama. Nih, ada yang pernah lihat orang tersentrum listrik? Tersentrum, mohon maaf, kesambar petir? Oke, kalau kesambar petir itu, Nak, ini langit kan, terus tiba-tiba ada kayak cahaya biasanya langsung kena kepala orang, jadi langsung meninggal enggak? Langsung meninggal. Kalau orang kesentrum, ada yang pernah tersentrum? Ada yang pernah tersentrum? Kayak mana kira-kira kalau tersentrum? Ada yang bisa langsung meninggal nggak? Perlu waktu. Kalau orang kesambar petir, maka ketika langsung kena petir itu akan meninggal. Tapi kalau orang tersentrum, dia butuh waktu yang lebih lama. Kira-kira kenapa kalau disambar petir itu langsung meninggal, kalau disengat listrik itu kesentrum itu tidak langsung meninggal? Apa penyebabnya, Nak? Oke, silakan si Kevin. Tante sebentar. Kenapa, Kevin? Perbedaan besar muatan listrik. Oke, muatannya. Terus apa lagi, Nak? Karena muatannya mana yang lebih besar, Nak? Ya, petir. Petir daripada listrik. Selain itu, Nak, ada pengaruh apa lagi, Nak? Kalau bedanya orang bisa tersentrum sama itu? Tegangan sampai dengan muatan. Sama bedanya tuh jarak juga mempengaruhi. Oke, sekarang silakan buka dulu. Ibu punya karena listrik statis ini alatnya terbatas, jadi kita hari ini harusnya simulasinya itu atau praktikumnya itu di lab. Tapi hari ini kita simulasinya menggunakan simulasi PET atau simulasi virtual. Jadi Ibu berikan dulu linknya, Nak. Atau nanti di LKS kalian itu kalau kalian punya handphone, bawa handphone kan? Oke. Ini bisa di scan barcode-nya. Jadi akan muncul. Sebenarnya praktikumnya itu bisa dilakukan di handphone ataupun di laptop. Cuman kalau di laptop itu layarnya lebih besar. Oke, sekarang silakan kerjakan LKS-nya, jawab pertanyaan dari rumusan masalah, hipotesis, sampai tabel, kemudian jawab pertanyaan dan kesimpulan. Setelah selesai nanti kita akan presentasi. Oke, perhatikan, ada yang tahu hipotesis itu apa, Nak? Hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara atau dugaan sementara. Misal ada suatu masalah, si Erik menduga apa sih penyebabnya, itulah yang disebut dengan hipotesis. Buat dulu bagian rumusan masalahnya, Nak. Oke, boleh. Dibuat, ditulis.
Bukan. Oke, ini apa yang menyebabkan peristiwa itu tadi terjadi? Hah? Apa nak? Nih, rumusan masalah itu menjawab dari masalah apa yang ini tadi itu dibuat rumusan masalahnya. Terus dugaan sementaranya aku. Nah, oke, sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan lanjut diskusi. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kita dulu kan adalah yang kelompok yang ganjil dulu, baru genap. Oke? Kenapa nak? Sebentar, satu. Kenapa? Ini sudah dijawab? Oke, jawab dah tuh. Yang angka yang ini bebas, kalian pengen angka apa kan? Jadi misalkan ini kan ada buka simulasi petnya, kemudian R-nya itu kan tetap. Yang dirubah itu adalah muatan 1 sama muatan 2. Besarnya bebas, mau positif-positif, usahakan positif-positif, negatif-negatif, atau negatif-positif. Karena biar tahu kalau dia positif-positif interaksinya pasti apa nak? Kalau dia positif-positif akan ada gaya positif-positif. Positif-positif. Tapi kalau positif negatif, oke, silakan dikerjakan. Angkanya dibebaskan. Karena yang penting di percobaan yang kedua nanti itu yang berbeda itu adalah jarak. Sudah bisa mengubah jaraknya nak? Oke, silakan. Jadi pengen bertanya apa Dit? Oke. Rumusan masalah. Berarti segala sesuatu itu berangkat dari masalah. Nah, video yang Ibu tayangkan tadi itu adalah suatu pengantar nak. Nah, rumusan masalah itu kalau kita praktikum itu berangkat dari tujuan. Cuman sekedar ini pengantar. Oh, ternyata yang menyebabkan orang meninggal itu. Nanti 4 orang presentasi ke depan, yang lain akan memberi tanggapan. Diskusinya sudah selesai anak-anak semua. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil. Jadi nanti kita sama-sama diskusi terkait pembelajaran hari ini. Oke, dimulai dari kelompok Andika nak, 4 orang maju ke depan nak. Oke, mohon yang lain nak diperhatikan dulu nak. Halo. Oke, perhatikan dulu temannya mempresentasikan di depan nak. Jadi kita sama-sama meluruskan suatu masalah. Jadi nanti akan tahu mana yang benar, mana yang belum. Karena sejatinya praktikum itu tidak ada yang langsung benar, tapi perlu perbaikan. Oke, silakan kelompok si Andika. Baiklah, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana kami beranggotakan 7 orang. Nama-namanya yaitu Andika Lamin, Raido Lesta, Yang Asusi Lestari, Aurel Anastasia Amanda, Mia Asusiani, Petri, dan Elsie Aspera. Kami akan menjelaskan tentang LKPD Gaya Kolo. Tujuan pembelajaran. Langsung baca rumusan masalahnya saja nak. Rumusan masalah. A. Bagaimana formulasi gaya kolom. B. Apa saja faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Oke. Rumusan hipotesis. A. Dugaan sementara formulasi gaya kolom yang dikenal juga sebagai hukum kolom menjelaskan gaya elektrostatik atau gaya tarik menarik atau tolak menolak. B. Gaya kolom dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu A. Besarnya muatan listrik dari kedua benda. B. Jarak antar kedua benda. Oke, yang lain perhatikan nak. Tabelnya boleh dibacakan nak. Tabel satunya mulai dari situ.
Percobaan 1. Jarak tetap atau R 5 cm. Muatan 1, 2 cm. 2 kolom. Muatan 2, 6 kolom. Gaya yang dihasilkan yaitu 43.140 Newton. Muatan kedua, percobaan kedua dengan jarak yang tetap. Muatan 1 min 5 kolom, muatan 2 kolom, gaya yang dihasilkan 35.950 Newton. Percobaan ketiga dengan jarak yang tetap. Muatan 1 min 7 kolom, muatan 2 min 3 kolom, gaya yang dihasilkan yaitu 75.495 Newton. Ada lagi percobaannya yaitu dengan muatan yang tetap tapi dengan jarak yang berbeda. Yang mana perlu kita ketahui muatan 1 6 kolom, muatan 2 min 5 kolom. Di percobaan 1 jaraknya 3 meter. Teman-temannya dengar? Baca kesimpulannya langsung saja. Kesimpulannya adalah semakin besar hasil perkalian muatan, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Serta semakin kecil jarak, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan, gaya kolom antara dua muatan Q1 dan Q2 yang satu sama lain berjarak R. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Konstanta listriknya adalah K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kubik per C kuadrat. Oke, tepuk tangan nak untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali nak. Oke, dari sekian banyak diskusi tadi, sudah hampir banyak kelompok yang sudah bisa membuat rumusan masalah yang bagus, hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah, serta percobaan yang sudah sesuai dan kesimpulannya rata-rata sudah benar. Tapi di sini Ibu akan menguatkan ke kalian, mohon perhatikan dulu nak. Oke, perhatikan. Jadi nak, yang pertama itu percobaan jaraknya tetap. Misalnya Ibu jaraknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, muatannya ini Ibu buat. Ini muatannya 6. Kemudian di sini 6. Berapa muatannya di situ nak? 99,71. Sedangkan perkalian muatannya itu tadi 6 kali 5, 30. Nah, 99. Kalau ini Ibu kurangi, maka gayanya akan berkurang. Hasil kalinya juga berkurang. Jadi yang perlu diingat ternyata gaya kolom itu sebanding dengan hasil kali muatan. Semakin besar hasil kali muatan, maka gayanya akan semakin besar. Oke. Yang percobaan kedua, ternyata ketika muatannya tetap, tapi kalau ininya didekatkan, maka gayanya akan semakin Ibu tarik jauh, maka akan semakin kecil. Maka jarak itu juga mempengaruhi. Semakin kecil jarak, maka gaya akan semakin besar. Oke. Nah, interaksi muatan, perhatikan. Kalau diomera muatannya positif. Perhatikan arah gayanya kalau didekatkan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Berarti ini artinya apa nak? Kalau Ibu buat satunya negatif, satunya positif, maka akan karena dia gayanya akan tarik menarik. Kalau negatif-negatif, oke itu. Salah satu dari kalian coba Ibu minta kita sama-sama membuat kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya nak? Satu orang berdiri, kita sama-sama ternyata faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kolom nak? Ada yang bisa?
Faktor yang mempengaruhi gaya kolom. 1. Hasil kali. muatan, Yang kedua, jarak, jarak. Itulah yang mempengaruhi gaya kolom. Begitupun dengan orang yang tersambar petir atau orang yang kesentrum, itu akibat dari gaya listrik. Kenapa orang lebih cepat meninggal ketika tersambar petir daripada tersentuh listrik? Karena gaya kolomnya itu lebih besar pada petir daripada listrik. Tubuh kita ini konduktor atau isolator? Semikonduktor. Berarti kita bisa mengantarkan listrik. Berarti di dalam diri kita ini punya muatan. Ada pertanyaan? Oke, tidak hari ini dikerjakan, Nak. Jadi ini adalah kelanjutan tugas di rumah untuk kalian lebih memahami yang namanya terkait gaya kolom. Tugas ini nanti akan Ibu share ke grup WA kalian. Jadi nanti tinggal dikerjakan. Oke, sebelum kita lanjut di sini, kalau kita belajar gaya kolom, Nak, kita di sini juga harus belajar perhitungan gaya kolom. Mohon perhatikan dulu, Nak. Oke, perhatikan. Dua muatan sejenis Q1 plus 2 kali 10 pangkat min 2 plus 6. Kita buat min 6 dan min 4. R itu 6 cm, rubah ke meter. Berapa kali naik tangga, Nak? 2, berarti dibagi 100. Menurut notasi ilmiah dibagi 100 berarti 10 pangkat min 2. Kemudian di sini 9 kali 10 pangkat 9. Karena K itu adalah ketetapan. Kalikan 9 kali 10 pangkat 9, 2 dikali 10 pangkat min 6, 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kita kalikan bilangan di depan, Nak. 9 kali 2 kali 6 berapa? 6 kali 2 12 kali 9. Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, mari kita evaluasi lagi. Kira-kira apa persamaan gaya kolom, Nak? F sama dengan Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, ternyata semakin besar hasil kali muatan, maka gaya akan semakin besar. Oke, semakin kecil jarak, maka gayanya akan semakin besar. Oke, perlu diingat dalam fisika, kalau satu besar, satu besarnya lagi, itu namanya F sebanding dengan Q. Dan F berbanding terbalik dengan R. Oke, ini perlu diingat ya, Nak. Oke, itu saja materi Ibu hari ini. Tapi sebelumnya kira-kira Ibu mau menanyakan terhadap pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menggunakan simulasi PET, kita sudah menggunakan beberapa media. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Kemudian ke depan kira-kira ada perbaikan apa lagi yang perlu Ibu lakukan? Coba, ada yang mau? Ada yang bisa, Nak? Atau silakan yang memberikan tanggapan pembelajaran Ibu hari ini. Berdiri. Ya, berdiri, Nak. Tentunya sangat menyenangkan dan antusias sekali, Bu, karena tadi bisa mencobakan praktek langsung dan simulasi langsung menggunakan aplikasi PET. Nah, dari situ kita jadi lebih ngerti, oh ternyata tergantung besar muatan dan jaraknya, gaya listrik itu bisa berubah-ubah. Lalu, menurut saya, Bu, pelajaran kali ini cukup menarik karena yang kita bahas bukan cuma teori, tetapi kita bisa melihat hasil kita langsung melalui aplikasi yang kita gunakan tadi, aplikasi PET. Saya, Bu. Oke, tepuk tangan, Nak, untuk rekannya, Nak. Pengayaannya nanti kita lanjut minggu depan ya, Nak. Oke, sekian untuk materi Ibu hari ini. Baik anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Ropip, silakan pimpin doa, tapi tidak sudah dilafazkan untuk doa kita selesai belajar. Oke, silakan. Sudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa adalah
Selesai. Oke, sekian untuk perjumpaan Ibu hari ini. Ibu tutup perjumpaan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.